Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ada informasi bahwa pemerintah sudah menetapkan di bulan Januari tanggal 5, ini udah Desember nih, akhir nih. Berarti tinggal berapa hari lagi ada informasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Bukan harganya, tapi pajaknya yang naik. Bisa jadi akan menjadikan harga kendaraan motor juga bakalan naik. Nah, informasi ini sudah banyak beredar, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor kita atau PKB bakalan naik. Konon isunya macam-macam kenaikannya, ada yang ngomong 66%. Kalau dari Mas Justinus sendiri, sebenarnya ini angka 66% itu dari mana ya bisa sampai naik 66%? Baik, terima kasih Mbak Sira. Selamat malam Pak Wihadi. Saya kebetulan dulu ikut ya pembahasan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi saya mau cerita latar belakangnya. Ini kayaknya banyak simpang siur, banyak ketidakjelasan karena mungkin publik terbawa ini nih, shock dulu ya, demam kaget PPN dulu ya. 12%. Padahal ini hubungan pusat dan daerah yang baik-baik saja hubungannya. Nah, saya mau jelaskan begini. Undang-undang lama, Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah ya, Pak Ajib ya, Undang-Undang 28 2009 itu dulu mengatur ada pungutan namanya pajak kendaraan bermotor. Lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor. Itu domainnya pemerintah provinsi. Dipungut lalu bagi hasil. Provinsi 70%, kabupaten kota mendapat 30%. Tantangannya apa? Yang mungut Pemprov, yang tahu kendaraan bermotor itu kan kabupaten dan kota sebenarnya. Tapi mereka tidak mungut, sehingga tidak optimal. Itu pertama. Kedua, bagi hasilnya pun sering terlambat. Karena Pemprov tutup buku dulu di akhir tahun, dihitung, baru dibagi hasil. Padahal belanja itu mestinya kabupaten kota yang memanfaatkan uang untuk melayani masyarakat, bukan di provinsi. Kalau uang diterima telat, layanan publiknya juga terlambat. Kan begitu. Nah, di undang-undang baru ini, Undang-Undang 1 2022, dikenalkan option pajak. Logikanya bagaimana? Satu, supaya efektif, maka dipungut sekaligus saja. Daerah kabupaten kota tidak perlu nunggu bagi hasil. Hasilnya langsung dibagi pada saat pemilik kendaraan membayar pajak. Skemanya langsung dibagi dua. Yang satu bernama pajak kendaraan bermotor sama, lalu BBN KB sama, tarifnya sebenarnya turun. Kalau dulu maksimal 2%, sekarang menjadi 1,2%. Tapi sekaligus pemilik kendaraan bermotor membayar option 66% dari PKB atau BBNKB yang terutang tadi. Jadi otomatis kabupaten kota langsung mendapat uang saat pajak dibayar, tidak menunggu bagi hasil yang harus nunggu setahun atau mungkin malah nunggu 2 tahun. Jadi ini menguntungkan kabupaten kota sebenarnya, karena langsung bisa punya uang untuk melayani masyarakat. Kan kita membayar pajak kendaraan untuk dapat layanan langsung ya. Pak Ajib ya, supaya jalanan mulus, tidak macet, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang menjadi dispute di lapangan. Karena seolah-olah ada tambah 66%, orang lalu bergejolak. Padahal tadi sebenarnya 66% itu porsi, itu kan, dikalikan pajaknya. Jadi tidak lalu 66% itu tambahan pajak kalau naik sekian banyak, tidak. Itu yang dibagi hasilkan langsung kabupaten kota. Nah, ada perbedaan sebenarnya. Kalau provinsi yang sebelumnya itu sudah menerapkan tarif pajak kendaraan maksimal kayak Jakarta, dengan adanya option itu malah lebih rendah beban pemilik kendaraan. Mas Justinus, artinya realisasinya sebenarnya berapa? Biar menjadi clear gitu ya, menjadi jelas. Apanya nih? Dalam
Kan tadi kan bilang kalau misalnya 66% itu sebenarnya kan terbagi juga kan, bukan berarti juga 66% gitu. Nah artinya realisasinya akan seperti apa biar menjadi clear juga, masyarakat tidak dibuat bingung, tidak dibuat shock juga gitu kan. Ya mungkin harus diilustrasikan ya, mungkin nanti bisa dibuat ilustrasi. Kalau kendaraannya 100 juta, kalau dulu tarif pajak 2%, berarti kan bayar 2 juta. Iya. Itu dibagi 70-30. Kalau sekarang dengan 100 juta, pajaknya 1,2%, berarti 1.200.000 kan? Lalu ditambah option 66% dari 1.200.000. Itu berarti berapa? Kalau dijumlah lebih rendah dibanding 2 juta sebenarnya. Tetapi ada provinsi, nanti Mas Rio lebih tahu. Ada provinsi yang saat ini belum menerapkan tarif maksimal. Sehingga kalau menggunakan skema 2 tarif dengan option tadi menjadi lebih besar. Itu yang sekarang akan berdampak ke masyarakat. Tapi saya teruskan, pemerintah pusat menyadari itu, bahwa daerah tidak sama. Ada resiko Mas Rio nanti ketika bayar pajak, lu kok naik? Nah, pemerintah tidak zolim, pemerintah mengatur. Di pasal 96 diatur, Pemda bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang keberatan, tidak mampu karena beban pajak tadi, dapat diberi insentif sehingga beban pajaknya tidak berat atau tidak bertambah. Caranya bagaimana? Ini yang diatur oleh undang-undang. Nah, dalam waktu dekat Kemendagri itu akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi agar tahu ini loh. Kalau daerah kayak Jakarta nggak ada masalah, karena kemungkinan malah lebih rendah beban pajaknya. Tapi daerah lain kayak Jawa Tengah pernah saya simulasikan, ada sedikit tambahan, maka bisa diberi insentif. Dengan cara apa? Bisa dikurangi. Dengan cara bagaimana? Pemda bisa bikin perda nanti untuk memberikan insentif pada masyarakat yang terdampak tadi. Jadi kita pastikan, karena dulu ini waktu bahas undang-undang, kebetulan saya ikut, ini motivasinya baik. Satu, supaya daerah langsung dapat uang sekaligus bisa dipakai melayani masyarakat. Kedua, atas potensi beban diberi dukungan insentif sehingga tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Mas Rio CS yang pedagang mobil bekas tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi terakhir, kalau dulu balik nama kan bisa berkali-kali ya Mas Rio ya. Ketika saya beli mobil bekas, saya balik nama, bayar biaya balik nama. Demikian terus. Sekarang diatur cukup sekali. Balik nama hanya untuk kendaraan baru. Selebihnya tidak ada balik nama lagi. Peluang bagi kita apa? Ada 53 juta kendaraan ternyata yang belum menyelesaikan kewajiban pajak dan balik nama. Itu potensi untuk kita semua. Lantas bagaimana dengan implementasinya? Akan kita bahas juga dari Apindo, nanti Mas Ajib akan menjawab juga dari Mas Adityo ya. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, saya ingin mendengar dari suara Mas Iman dulu. Mas Iman mungkin bisa diceritakan, pertama kali sudah mendengar bahwa mengenai option ini atau baru tahu aja gitu? Langsung saja Mas Imam. Mungkin boleh dipinjamkan mic-nya? Baik, suaranya tidak terdengar. Jadi saya tahu ini dari teman saya kan. Karena pajak saya habis di bulan 4 kemarin belum saya bayar kan. Mas katanya, pajaknya tuh harus dibayar katanya kan, mau naik 66%. Loh, saya kaget. Lah, saya hitung-hitung dari 2.932.000 lah, kok naiknya segini itu kan. Makanya saya bilang sama istri saya, udah Bu, nanti habis gajian langsung bayar pajak aja katanya. Daripada nanti nunggu 2025 kan, harus. Jadi Mas Imam total membayarkan pada saat itu? 2.932.000. Jadi ya mungkin ya besoklah dibayar pajaknya mungkin ya. Dan itu sangat membebani begitu ya? Oh ya, nggak membebani lagi ya kan, dari gaji UMR kan
dibagi-bagi kita itu. Jadi ya sangat berat lah, bagi saya itu sangat berat ya. Nggak kayak bisa nggak jadi ya bisa dijual lagi nih mobil. Gitu. Pekerjaan sehari-hari Mas Imam? Saya ini operator. Operator alat berat itu kan. Baik. Tapi dari penjelasan Pak Justinus kan seharusnya memang tidak terlalu jelimet ya 66% ya. Tapi mungkin Mas Imam sudah mengerti atau memang perlu penjelasan sosialisasi yang sempat disebutkan sama Pak Justinus? Kayaknya ya cukup mengerti bagi saya ya, cukup mengerti. Udah agak sedikit mudeng lah begitu kan maksud penjelasan ini kan. Ya mungkin ya ngikut aja lah, bagi saya sih masyarakat ngikut aja sebenarnya kan. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya mendingan ya gimana ya. Iya, cuma karena merasakan langsung ya bahwa itu sudah merasakan adanya kenaikan dan juga harus membayar dengan nominal sekian agak memberatkan ya. Iya. Teman-teman semuanya, udah pada tahu belum? Tahun 2025, tepatnya nanti tanggal 5 Januari, mulai berlaku tarif pajak untuk kendaraan bermotor kita. Bagi teman-teman yang mau beli motor baru, mobil baru, atau mau nambah-nambah kendaraan kita gitu ya, ada informasi bahwa pemerintah sudah menetapkan di bulan Januari tanggal 5, ini udah Desember nih, akhir nih. Berarti tinggal berapa hari lagi ada informasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Bukan harganya, tapi pajaknya yang naik. Bisa jadi akan menjadikan harga kendaraan motor juga bakalan naik. Nah, informasi ini sudah banyak beredar, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor kita atau PKB bakalan naik. Konon isunya macam-macam kenaikannya, ada yang ngomong 66%, tapi sebenarnya dihitung dari mana 66% itu teman-teman semuanya. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait dengan informasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kita simak dulu teman-teman, ini dia informasinya. Pemirsa, pemerintah akan memberlakukan 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor pada 5 Januari 2025. 2 pajak tambahan baru tersebut antara lain adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan juga Opsen BBNKB atau Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dengan adanya penambahan 2 pajak tambahan baru tersebut, maka komponen yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan ini juga bertambah, ada 7 komponen. Di antaranya adalah yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian yang kedua adalah Opsen PKB, kemudian yang ketiga Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor atau BBNKB, lalu Opsen BBNKB, lalu juga tarif administrasi, kemudian juga ada tarif nomor kendaraan bermotor, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, ini nanti akan diterapkan untuk wilayah kabupaten atau kota, namun untuk di Jakarta sendiri ini tidak akan diterapkan karena tidak adanya wilayah kabupaten ataupun kota, hanya ada kota administrasi. Sementara itu, kalau untuk tarif PKB-nya ini maksimal yang akan diterapkan adalah 1,2%. Sementara untuk BBNKB ini nanti akan diterapkan batas maksimalnya adalah 12%. Nah, kemudian untuk Opsen ini masing-masing akan diterapkan 66%. Nah, meskipun ini nanti akan diterapkan pada 5 Januari 2025, masih harus adanya pengawasan dan juga evaluasi yang jelas dari pemerintah. Ya, jadi teman-teman yang naik adalah tentang pajak kendaraan bermotor dari opsen pajak. Opsen pajak itu apa? Di sini kita baca, opsen pajak itu adalah tambahan pungutan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Nah, di sini ada 3 opsi ya, 3 jenis opsen pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNNPKB. Nah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor ini nanti mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025. Pemerintah akan menerapkan opsen pajak baru untuk PKB dan BBNKB dengan tarif masing-masing naik menjadi sekitar 66%. Ini informasinya ya, tadi seperti yang kita simak. Dan jenis yang dikenakan oleh opsen, jenis pajak yang dikenakan opsen itu apa? Yaitu pajak kendaraan bermotor,
option PKP dikenakan oleh kabupaten kota setempat dengan pokok kendaraan, pajak kendaraan. Kemudian juga biaya balik nama kendaraan bermotor, yaitu option BPNKB yang dikenakan saat terjadi peralihan, misalnya jual beli dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pajak mineral bukan logam atau batuan. Nah, ini teman-teman informasi terkait dengan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor kita. Tentu berbagai macam pandangan, pendapat, komentar dari para masyarakat yang menyebabkan nanti bisa jadi ada kenaikan harga motor, mobil, atau mungkin daya beli, atau mungkin ya terlepas dari berbagai macam opsi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan pajak ini jelas nanti sebagian ada yang merasa terbebani, tapi sebagian juga merasa diuntungkan, seperti daerah yang mungkin mendapatkan pajak penghasilan daerah karena opsi pajak kendaraan bermotor, nanti ada yang lari ke daerah. Nah, itu teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan. Yang jelas sikapi dengan hal-hal yang positif. Mari mudah-mudahan dengan kenaikan pajak ini tidak menjadikan gejolak yang berlebih, termasuk juga menjadikan kita semakin terhimpit dalam hal ekonomi. Tetap semangat teman-teman semuanya, semoga kita bisa menjadi bagian yang terus bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri, mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.